karena mengemban dua tugas besar ya, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja kantoran berkarir di kantoran, jangan lupakan kita juga butuh waktu sendiri, menyenangkan diri sendiri. Bahasa kerennya tuh me time. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang fenomena wanita. Di video kali ini kita akan mengupas tentang seorang wanita karir. Apa sih wanita karir tersebut di pikiran kalian? Wanita karir itu adalah sosok wanita yang memiliki pekerjaan dan sangat mandiri secara finansial, baik kerja pada orang lain ataupun untuk perusahaannya sendiri. Sosok ini sangat identik sebagai wanita pintar dan wanita yang modern. Untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ataupun wanita karir itu adalah sebuah pilihan. Nah, di zaman dahulu seorang wanita atau perempuan itu harus menjalani kodrat sebagai ibu rumah tangga saja, sehingga banyak dari para wanita atau perempuan tidak mengenyam pendidikan yang cukup tinggi dan selalu ada pertanyaan, buat apa sekolah tinggi-tinggi toh nanti juga larinya ke dapur. Nah, buat kita yang memilih untuk menjadi wanita karir sekaligus rumah tangga, tentunya ini bukan merupakan hal yang sangat gampang. Kita nih sebagai wanita harus mampu, harus pintar-pintar membagi waktu antara bekerja sebagai wanita karir dan mengurus rumah tangga. Sangat susah, bukan? Membagi waktu di sini yang aku maksudkan adalah bagaimana caranya menyeimbangkan semua itu tanpa harus ada yang dikorbankan. Penasaran bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan? Kita simak tips berikut ini. Tips yang pertama, harus selalu bisa semangat dan optimis. Mengapa demikian? Karena kedua hal ini harus kita miliki sebelum kita mengambil keputusan bahwa kita yakin bisa menjalani kedua fungsi kita sebagai wanita ya. Yang kedua, yaitu membiasakan komunikasi dengan keluarga lebih intens. Nah, gimana maksudnya ini? Karena permasalahan akan selalu muncul, oleh sebab itu komunikasi itu sangat penting dilakukan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari ketika makan malam atau pas nonton TV. Nah, setiap anggota keluarga kita itu yang keluarga kecil bahagia kita nih bebas untuk mengemukakan permasalahan yang mereka hadapi dan kita akan bisa menemukan titik terang dari setiap permasalahan yang ada jika kita memiliki komunikasi yang baik dan tepat. Tips yang ketiga adalah mengatur waktu atau jadwal dengan baik. Kayak gimana ini? Begini. Jadi, di mana posisi kita harus menjalankan dua tugas, satu sebagai wanita pekerja atau wanita karir dan satunya kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, kita tuh harus pintar-pintar untuk mengatur apa yang akan kita lakukan besok, direncanakan dengan matang hari ini, begitu. Sesimpelnya sih seperti itu. Yang keempat adalah fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Ini adalah suatu hal yang kadang itu pun terjadi sama aku sendiri, di mana pada saat kita harus bersama keluarga tapi pikiran kita di kantor. Nah, di mana kita saatnya ngantor tapi pikiran kita di keluarga. Nah, ini yang harus kita benar-benar pelajari, kita asah lagi bagaimana caranya untuk selalu fokus dengan hal yang ada di depan mata kita saat ini. Jadi semuanya tidak akan tercampur. Tips yang kelima, selalu ingat, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk juga kita. Sebagai wanita yang berkarir dan juga ibu rumah tangga, pasti akan ada satu kerikil-kerikil kecil yang akan ada di hadapan kita, dan jangan merasa berkecil hati ketika kita tidak 100% dengan apa yang kita sudah berusaha lakukan dengan baik. Nah, dari sana kita bisa berbenah. Mungkin jika pekerjaan di rumah ternyata banyak sekali yang keteteran karena kita sibuk bekerja, mungkin dengan kemampuan kita menghasilkan uang, kita bisa meng-hire seorang asisten rumah tangga ketika kita tidak bisa melakukan suatu hal di rumah. Jadi ada orang lain yang kita memang bayar untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Tips yang keenam, sebagai wanita yang super duper sibuk
karena mengemban dua tugas besar ya, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja kantoran berkarir di kantoran. Jangan lupakan kita juga butuh waktu sendiri, menyenangkan diri sendiri. Bahasa kerennya tuh me time gitu. Sekali hiburlah dirimu dengan cara mungkin treatment ke klinik kecantikan, atau belanja daster yang membuat kita bahagia. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk ngasih self rewards begitu loh, itu juga sangat penting. Dalam bahasa santainya itu menjaga kewarasan diri sendiri agar tidak burnt out atau stressed out dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Tips yang ketujuh ataupun yang terakhir, yaitu kita harus bisa menjaga pola hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, pola hidup sehat ini sangat penting buat kita semua, dengan cara makan makanan yang sehat, seimbang nutrisinya, dan juga olahraga yang teratur. Karena percaya atau enggak, ketika kita sehat jasmani maupun rohani, pikiran kita juga jadi makin jernih dan kita makin bersemangat dan selalu optimis untuk menjalani hari-hari. Oke teman-teman, demikian tadi 7 tips dari aku untuk mencoba menjadi wanita karir dan juga menjadi ibu rumah tangga at the same time. Semoga dapat menginspirasi kalian semua dan tetap semangat. Buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku.